Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema AI Fraud Investigator dengan judul menggunakan AI untuk menyusun investigasi fraud. Saya sendiri yaitu Nadia Kalatifa dan teman saya Septi Dewi Nur Azharo. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu di sini ada studi kasus. Kami menggunakan PT Wakista Karya Persero Tbk WSKT merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di sektor konstruksi dan infrastruktur. Kegiatan utama perusahaan meliputi jasa konstruksi, pembangunan gedung, jalan tol, jembatan, bendungan, serta berbagai proyek infrastruktur lainnya. AI akan digunakan sebagai alat bantu investigasi fraud dengan menganalisis laporan keuangan PT Wakista Karya Persero Tbk tahun 2025. Hasil analisis AI kemudian dibandingkan dengan temuan auditor independen serta hasil analisis kelompok untuk mengetahui sejauh mana AI mampu mengidentifikasi poin yang berpotensi menimbulkan risiko fraud, sehingga dapat memahami peran AI sebagai alat pendukung dalam proses investigasi fraud. Kemudian di sini ada beberapa aspek dan temuan auditor, yaitu yang pertama ada aspek kelangsungan usaha, going concern. Yaitu temuan AI yang pertama ada risiko kelangsungan usaha, going concern, yang dimana AI menemukan adanya tekanan keuangan akibat kerugian berulang, tingginya utang, dan arus kas operasi yang negatif. Kemudian pada temuan auditornya yaitu ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha, yaitu yang dimana auditor menemukan adanya keraguan terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya akibat kerugian, defisit, dan tingginya kewajiban jangka pendek. Nah, dari temuan kelompok kami yaitu ada kondisi keuangan perusahaan kurang stabil karena terus mengalami kerugian dan memiliki utang cukup besar. Kemudian yang kedua ada aspek pengakuan pendapatan, yang dimana temuan AI-nya yaitu risiko pengakuan pendapatan konstruksi. Yaitu AI menilai pengakuan pendapatan proyek konstruksi berisiko karena bergantung pada estimasi tingkat penyelesaian proyek. Dan temuan auditornya yaitu ketepatan pengakuan pendapatan usaha jasa konstruksi, yang dimana auditor menilai pengakuan pendapatan konstruksi memerlukan perhatian khusus karena bergantung pada estimasi tingkat penyelesaian proyek. Nah, ada temuan dari kelompok kami yaitu pengakuan pendapatan memiliki risiko salah pencatatan karena bergantung progres penyelesaian proyek. Yang ketiga ada aspek aset hak pengusahaan jalan tol, yang dimana temuan AI-nya yaitu risiko penurunan nilai aset hak pengusahaan jalan tol, yang dimana AI mengidentifikasi aset jalan tol yang bernilai besar sehingga perlu dipastikan masih mampu memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Temuan auditornya yaitu ada keterpulihan aset tak berwujud hak pengusahaan jalan tol, yang dimana auditor menilai aset jalan tol yang bernilai besar perlu dipastikan masih dapat memberikan manfaat ekonomi sesuai nilai tercatatnya. Kemudian pada temuan kelompok kami yaitu ada nilai aset jalan tol yang besar perlu dipastikan masih memberikan manfaat ekonomi. Selanjutnya aspek yang keempat ada goodwill, yang dimana temuan AI-nya yaitu risiko penurunan nilai goodwill, yaitu AI menilai goodwill berisiko mengalami penurunan nilai apabila kinerja bisnis tidak sesuai dengan harapan. Kemudian pada temuan auditornya yaitu keterpulihan goodwill, yang dimana auditor menilai goodwill perlu dievaluasi untuk memastikan nilai masih dapat dipulihkan berdasarkan kinerja bisnis di masa depan. Kemudian pada temuan kelompok kami yaitu nilai goodwill yang besar perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi bisnis perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan untuk temuan aspek yang nomor 5, yaitu kontrak konstruksi. Untuk temuan AI, terdapat resiko kerugian kontrak konstruksi, di mana AI ini menemukan adanya potensi kerugian pada beberapa proyek konstruksi akibat tingginya biaya penyelenggaraan proyek. Untuk temuan dari audit, provisi atas taksiran rugi kontrak konstruksi yang memberatkan. Auditor ini menilai adanya risiko kerugian pada beberapa proyek konstruksi yang bergantung pada estimasi biaya dan pendapatan proyek. Untuk temuan dari kelompok kami sendiri, terdapat kemungkinan proyek konstruksi ini mengalami kerugian akibat biaya pelaksanaan yang lebih besar dari biaya yang direncanakan.
Untuk aspek yang selanjutnya, aspek nomor 6, yaitu aset real estate. Untuk temuan dari AI, adanya resiko penurunan nilai aset real estate. AI menilai aset real estate ini berisiko mengalami penurunan nilai karena bergantung pada kondisi pasar dan harga jualnya di masa depan. Untuk temuan dari auditor, nilai realisasi bersih aset real estate. Auditor menilai aset real estate ini memerlukan perhatian karena nilainya yang bergantung pada estimasi harga jual di masa depan. Selanjutnya, untuk temuan dari kelompok kami, nilai aset real estate ini berubah mengikuti kondisi pasar dan juga perkembangan harga properti di masa depan. Jadi jadi harus disesuaikan secara berkala. Untuk poin yang terakhir yaitu ada hasil audit. Dari AI sendiri ini menjelaskan bahwasanya tidak ditemukan bukti fraud, tetapi terdapat banyak red flag yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Dari temuan auditor, ini auditor menyatakan dalam laporan auditnya yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dengan perhatian pada poin-poin audit utama yang telah dijelaskan dalam laporan audit. Selanjutnya, untuk pandangan dari kelompok kami sendiri, bahwasanya laporan keuangan masih layak digunakan, namun terdapat beberapa kondisi yang perlu diwaspadai dan harus dipantau lebih lanjut. Selanjutnya masuk pada materi kesimpulan, di mana investigasi fraud yang dilakukan menggunakan AI dapat menemukan beberapa indikator resiko yang berkaitan dengan kondisi keuangan PT Waskita Karya Persero Tbk tahun 2025, di mana temuan AI ini memiliki kesesuaian dengan poin yang menjadi perhatian auditor dalam laporan audit. Namun, AI hanya mampu mendeteksi indikasi atau red flag berdasarkan data yang tersedia dan tidak dapat memberikan kesimpulan pasti mengenai adanya fraud. Berbeda halnya dengan auditor yang melakukan pengujian bukti audit, konfirmasi kepada pihak terkait, serta menggunakan pertimbangan profesional sebelum memberikan opini atas laporan keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya AI ini dapat digunakan sebagai pendukung dalam proses investigasi fraud karena mampu mempercepat analisis dan mengidentifikasi red flag. Namun, dalam hal ini peran auditor itu tetap diperlukan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan juga memberikan kesimpulan yang didasarkan pada bukti audit yang memadai. Baik, itu saja paparan materi yang bisa kelompok kami sampaikan, yaitu kelompok 6. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.